Saya Kak Griseta Martongan lalu dari jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perancangan dari proyek saya yang berjudul Antena Microstrip Rectangular Series Fit dan Parallel Fit Array 4x2 untuk aplikasi rudal standar MK104 kontrol frekuensi 3,1 GHz. Nah, yang pertama saya lakukan adalah setelah saya menentukan dimensi dari antena, saya mendesain antena saya awal-awalnya dengan satu patch. Ini adalah desain awal dari antena yang saya kerjakan menggunakan perhitungan. Nah, ketika saya melihat hasil dari desain saya hanya melihat dari nilai return loss dan nilai phase wear-nya. Frekuensi kerja saya bekerja pada frekuensi 3,1 GHz dan nilai return loss pada frekuensi saya tersebut memiliki nilai minus 2,29 sekian-sekian, di mana nilai return loss yang baik adalah minimal lebih kecil dari minus 10 dB. Nah, dan nilai phase wear saya adalah 7,605. Nah, di mana nilai minimum dari phase wear adalah lebih kecil sama dengan 2. Oleh karena itu saya perlu melakukan yang namanya optimasi. Lalu saya lakukan yang namanya optimasi. Nah, ini adalah parameter-parameter yang sudah saya hitung dan tertera di dalam buku proyek saya. Bisa dilihat di buku proyek saya. Nah, setelah saya lakukan itu, setelah saya lakukan desain awal, saya dikarenakan nilai yang saya dapati belum mencukupi spesifikasi, saya lakukan optimasi. Nah, optimasi dilakukan dengan penambahan yang namanya insert fit pada bagian patch antena saya. Ini, pada bagian ini. Dan parameter dan nilai dari insert fit yang saya gunakan terdapat di nilai parameter saya. Setelah dilakukan optimasi, saya mendapati nilai dari return loss saya adalah minus 38,785. Dan nilai ini sudah mencukupi spesifikasi minimum return loss, yaitu lebih kecil dari minus 10 dB, dan nilai phase wear-nya adalah 1,023. Nah, saya sudah mendapati nilai dari phase wear dan return loss satu batch awal. Oleh karena itu, setelah saya mendapat nilainya sudah cukup bagus, maka saya lanjut untuk mendesain array dari patch-nya array 2. Ini adalah bentuk dari antena rektangular, antena microstrip patch rektangular array 2. Nah, setelah saya melihat dari nilai return loss dari antena saya ini memiliki nilai yang mencukupi spesifikasi. Namun, terdapat kekurangan di mana nilai dari gain-nya adalah 0,8603 dBi dibanding dengan satu patch awal yang saya miliki, terdapat penurunan. Desain satu batch awal saya, nilai dari gain-nya 4,137.
Nah, oleh karena itu saya melakukan yang namanya optimasi kembali untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, nilai gain yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, setelah saya lakukan optimasi, saya melakukan optimasi pada dimensi patch, pada dimensi panjang dan lebar patch-nya, serta panjang saluran transmisi. Ini adalah proses optimasi yang saya lakukan. Setelah saya melakukan optimasi, saya kembali melihat nilai dari parameternya. Saya melihat nilai dari parameter return loss. Pada frekuensi saya adalah minus 34,915, lebih baik daripada desain sebelum optimasi. Lalu nilai VSWR-nya 1,03, lebih baik juga, pasti lebih baik juga daripada optimasi. Dan saya melihat nilai dari gain-nya 1,545, lebih baik daripada optimasi, lebih baik daripada desain sebelumnya. Setelah selesai dilakukan optimasi array 2-nya, saya lanjut ke array 3. Ini adalah bentuk dari array 3 antena saya. Kembali seperti sebelumnya, setelah saya lakukan desain, lalu saya kembali melihat nilai dari return loss. Nilainya di bawah spesifikasi minimum, yaitu minus 10. Saya mendapatkan nilai minus 2,9257. Nah, jika nilai return loss-nya tidak mencapai nilai minimum, maka sudah pasti nilai VSWR-nya tidak mencapai nilai minimum. Oleh karena itu, saya kembali melakukan optimasi lagi. Setelah saya lakukan optimasi, maaf sebelumnya, ini adalah proses optimasi yang saya lakukan untuk di array 3. Setelah saya lakukan optimasi, saya mendapatkan nilai return loss dari frekuensi saya. Di frekuensi saya adalah minus 21,425, dan nilai VSWR-nya adalah 1,185 sekian. Dan nilai gain-nya adalah 2,106. Nah, setelah saya selesai melakukan optimasi di array 3, saya lanjut lagi ke mendesain antena microstrip patch rectangular array 4. Nah, ini adalah desain antena saya untuk array 4. Setelah selesai lakukan desain, kembali lagi saya melihat nilai parameternya, nilai dari return loss antena saya. Di frekuensi 3,1 GHz, nilai dari return loss-nya minus 5,2625, dan nilai dari VSWR-nya 3,4014. Dan kembali lagi, nilainya di bawah spesifikasi standar, maka saya lakukan optimasi. Saya melakukan optimasi pada panjang saluran antar elemen, antar patch. Setelah saya lakukan optimasi, saya kembali melihat nilai dari parameter return loss-nya. Saya mendapatkan nilai minus 22,26 sekian dB, dan nilai dari VSWR-nya adalah 1,16706, dan nilai dari gain di
di frekuensi 3,1 GHz yang saya punya adalah 7,756. Nah, setelah saya mendapatkan nilai itu, selanjutnya saya melakukan desain akhir dari antena saya, yaitu array 4x2. Setelah saya melakukan desain akhir array 4x2, kembali lagi saya melihat nilai dari return loss dan phaseware-nya. Dimana saya mendapati nilai return loss saya adalah minus 6,637 dan nilai phaseware-nya adalah 2,743. Oleh karena itu saya perlu melakukan optimasi lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Setelah saya melakukan proses optimasi, saya kembali melihat nilai dari return loss dan phaseware-nya, di mana saya mendapati nilai return loss pada frekuensi 3,1 GHz adalah minus 23,778 dan nilai phaseware-nya adalah 1,13857. Dan nilai dari gain-nya adalah 7,873 dBi. Ini adalah hasil simulasi akhir yang saya miliki. Lalu setelah itu saya melihat pola radiasi antena saya, di mana saya pola radiasi yang saya inginkan itu adalah pola radiasi linear. Pola radiasi yang saya dapatkan adalah pola radiasi linear sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu nilai dari beam width saya adalah 95,7 derajat. Lalu nilai dari impedansi antena saya pada frekuensi 3,1 GHz adalah 48,975 nilai reanya, dan nilai imaginary-nya adalah minus 6,149191 ohm. Nilai ini sudah sesuai spesifikasi dikarenakan nilai dari impedansi adalah 50 ohm atau setidaknya mendekati dari 50 ohm, karena tidak ada yang bisa mendekati dari 50, karena setiap desain antena tidak mungkin bisa mendapatkan impedansi yang pas 50 ohm, setidaknya mendekati. Dan nilai saya ini sudah mencukupi nilai spesifikasi minimum. Sekian yang bisa saya jelaskan dari proses perancangan antena pada proyek saya. Di akhir video saya akan menampilkan hasil fabrikasi antena saya dan proses pengukuran antena saya, serta saya akan tampilkan nilai dari return loss dan phaseware yang saya miliki pada proses realisasinya menggunakan alat network analyzer. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya.